Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sejarah pertama kali di GKI Peterongan dan barangkali juga di gereja-gereja lainnya bahwa kita beribadah tanpa tatap muka dan tidak dilakukan di gedung gereja, melainkan di rumah masing-masing. Hal ini kita lakukan untuk ibadah tanggal 22 Maret dan 29 Maret 2020. Dan kita masih akan menantikan info selanjutnya melihat perkembangan yang ada di negara kita. Saudara, apa yang kita lakukan ini bukan karena ikut-ikutan, bukan pula karena ketakutan tak beralasan, apalagi untuk keren-kerenan atas kemajuan zaman. Tapi karena kita sedang menghadapi sebuah bencana, yaitu wabah penyakit virus corona yang sudah menjadi pandemi di berbagai negara di dunia ini. Oleh karena itu, ibadah yang dilaksanakan tanpa pertemuan di gedung gereja merupakan bentuk tanggung jawab sosial gereja untuk ikut serta membantu pemerintah yang sedang berupaya keras memutus rantai penularan virus corona dengan cara social distancing. Sekaligus juga menjadi bentuk tanggung jawab moral untuk tidak menambah beban rumah sakit dengan pasien-pasien yang baru. Dan semuanya ini kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab iman kita sebagai orang percaya yang diutus untuk hadir di tengah dunia guna memberikan dampak yang positif. Oleh karena itu kami menghimbau agar jemaat sungguh-sungguh memahami dan mematuhi anjuran yang diberikan oleh pemerintah dengan melakukan social distancing. Kita tidak pergi ke tempat-tempat yang ramai, termasuk tidak pergi ke tempat-tempat ibadah yang masih menyelenggarakan ibadah di gedung gereja. Kami mengajak jemaat untuk beribadah di rumah bersama dengan seluruh anggota keluarga, baik anak-anak, remaja, pemuda maupun dewasa. Kami sengaja tidak membuat rekaman ibadah untuk anak sendiri, remaja sendiri, orang dewasa sendiri. Tapi hanya satu rekaman ibadah ini supaya jemaat tetap bisa merasakan perhimpunan bersama dengan saudara seiman setidaknya dengan anggota keluarga. Atau jika saudara tinggal sendiri, jika memungkinkan bisa bergabung dengan 1-2 orang yang bertetangga dekat dengan saudara. Mari kita bernyanyi bersama, berdoa bersama, dan merenungkan firman Tuhan bersama. Saudara, kami juga mengajak seluruh jemaat dan simpatisan untuk memasang aplikasi GKI Peterongan atau Instagram GKI Peterongan supaya dapat mengikuti informasi-informasi selanjutnya dan juga kegiatan-kegiatan gereja yang sementara ini akan dilakukan secara digital. Kami juga sedang merencanakan untuk melakukan aksi kemanusiaan melalui aplikasi tersebut. Semuanya sedang dipersiapkan. Jikalau nanti sudah siap akan dimunculkan di dalam fitur aplikasi GKI Peterongan. Mari kita dukung bersama-sama supaya apa yang sedang terjadi di negara kita ini dapat segera terselesaikan dengan baik. Dan pada akhirnya mari kita terus berdoa supaya apa yang terjadi ini dapat segera diselesaikan, ditangani, dan kita bisa kembali lagi beribadah di gedung gereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Kini ibadah akan segera dimulai. Mari kita persiapkan hati untuk mengikuti rangkaian ibadah ini. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jemaat Tuhan, ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di masa prapaskah ini, kami memeriksa diri, hidup dalam tuntunan
Saudara, di masa raya Paskah 2020 ini kita mengambil tema perjumpaan yang tak terduga dengan Allah. Sungguh tak terduga kalau pada masa ini juga kita memulai sesuatu yang baru yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya dengan ibadah tanpa tatap muka secara langsung ini. Tetapi biarlah kiranya semangat kita tetap tertuju kepada Allah. Hati kita tetap terfokus untuk beribadah, menemui Allah dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda dan tak terduga, bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini tema kita adalah berdaya, tapi tak memperdaya. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi pembuka ibadah kita yang terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-6. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita membuka ibadah ini sekaligus memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami setiap saat. Juga dalam waktu-waktu seperti ini, kami percaya Engkau Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, selalu ada di tengah keluarga dan gereja kami. Dan pada saat ini, kami datang kepada Tuhan, memohon rahmat dan anugerah-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kali ini, meskipun dengan cara yang berbeda, tetapi dengan hati dan pikiran yang juga terfokus kepada Tuhan. Kami juga datang dengan penyesalan akan segala kegagalan dan keperdosaan kami. Kami memohon pengampunan Tuhan untuk segala kekurangan kami, untuk kegagalan kami hadir bagi sesama kami setiap hari, karena mungkin selama ini kami terlalu sibuk dengan aktivitas dan pekerjaan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali kurang mempunyai waktu yang berkualitas dengan keluarga. Karena seringkali waktu ketika kami pulang ke rumah justru adalah waktu di mana kami begitu lelah. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang menghargai kesempatan-kesempatan untuk bersekutu yang selama ini kami anggap biasa saja, tetapi menjadi sesuatu yang begitu kami rindukan di saat seperti ini. Ampuni kami juga kalau selama ini baik secara sadar maupun tidak sadar, kami masih sering menganggap rendah sesama kami atau mengabaikan orang-orang yang telah ikut mendukung keberlangsungan hidup kami sejauh ini. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mempunyai hati seperti Kristus yang mengasihi setiap orang tanpa membedakan, yang selalu hadir dengan kasih yang tulus untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memperjumpakan banyak orang dengan kasih Bapa. Kami percaya ketika kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, pengampunan-Mu berlaku kembali atas kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang kembali kami terima. Jadikan kami orang-orang yang juga boleh menyalurkan pengampunan dari Tuhan itu bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan
Cerita anugerah bagi kita terambil dari Yesaya 58 ayat 9 sampai dengan 11. Sekaligus mengingatkan kita bagaimana kita berlaku terhadap sesama. Dengarkanlah firman Tuhan demikian. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ia akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, ajar kami untuk selalu merasakan hadir-Mu, bahkan di saat-saat yang sulit di dalam hidup kami. Jernihkan pikiran kami ya Tuhan, teduhkan hati kami, untuk kami boleh tetap hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mampukan kami untuk tetap meneladani Tuhan yang terus berkarya, meskipun keadaan yang terjadi tidak selalu mudah. Firman yang akan kami dengar saat ini kiranya kembali meneguhkan kami untuk terus hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pertolongan-Mu untuk mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai 11. Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai 11. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu
atau kakimu menyesatkan engkau? Penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selamanya sampai selamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Amin, ya amin. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selamanya sampai selamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Amin, ya amin. Berbahagia yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan meluputkan dia waktu celaka. Tuhan akan melindunginya dan memelihara nyawanya, hingga dia disebut berbahagia di bumi. Kau takkan biarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan bantu dia di ranjangnya waktu sakit, dan di atas tempat tidurnya kau pulihkan dari sakitnya. Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selamanya sampai selamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Amin,
Aduh, cah bagus. Pak, lihat iki Pak, cucu kita ganteng banget iki Pak. Yalah, kok malah jauh-jauh tuh Pak. Ini cucu kita Pak. Loh, Bu, apa Ibu tidak tahu bahwa ada kebijakan pemerintah saat ini itu kita harus menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan orang lain. Loh, kenapa tuh Pak? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Ada virus Bu yang sedang melanda negeri ini. Virus apa Pak? Virusnya kalau nggak salah namanya corona Bu. Hah? Temennya tuh Coro? Ya pasang itulah. Saya juga nggak tahu, makanya Bapak hari ini juga di rumah Bu. Oh gitu tuh Pak. Oh alah, kok bisa ada begituan ya Pak? Ah, nggak tahu juga Bu. Bu. Pak, apa tuh Pak? Sepertinya kayak rombongan tapi kerajaan loh Pak. Betul. Ngapain Pak? Ada apanya? Iya Pak. Kok mereka datang kembali? Ada apa? Tahu nggak apa ada? Tahu Pak. Ngapain ya? Masa ada yang ngambil lagi Pak? Waduh, masa? Enggak lah Pak, nggak mungkin. Kan kita semua udah tahu aturannya Pak. Pasti mereka mau cari gara-gara nih Pak. Iya ya. Setahu saya di sini nggak ada ibu-ibu yang sedang mengandung. Mereka bawa pasukan komplit. Oh, mau apa ya? Kok medeni toh Pak? Titah dari kerajaan. Sri dan suami harap menampakkan diri. Loh, ada apa? Iya Pak, tak cari. Ada Sri. Bentar. Sri, di mana kamu? Pak, mana ya? Wah, cari coba di belakang. Kamar mandi paling Pak ya. Coba, cari. Sri, nah ini kamu di sini akhirnya. Nih, nggak tahu nih mereka ngapain sih? Hormat pada tabib, saya Sri. Oh, jadi kamu yang namanya Sri. Ini batok kelapamu. Lihat, benih telah tumbuh. Itu artinya saat ini kamu sedang hamil bayi perempuan. Saya hamil? Tidak mungkin. Ini pasti ada kesalahan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehamilan pada diri saya. Pasti ada kekeliruan di sini. Terserah apa katamu. Batok kelapa ini selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Dan ini adalah batok kelapamu. Berdasarkan ilmu yang saya miliki, usia kandunganmu saat ini mencapai 8 bulan. 8 bulan? Lebih tidak mungkin lagi. Apakah ada seorang wanita yang hamil 8 bulan namun tidak menyadarinya? Tidak mungkin. Pastinya bagi siapapun yang mengandung baru 3 atau 4 bulan saja akan menyadarinya. Kamu tahu tidak? Ada salah satu jenis kehamilan langka yang membuat ibunya sama sekali tidak merasakan ada janin di dalam rahimnya. Itu karena ia baru saja melahirkan dan hamil kembali. Lihat, kamu baru saja melahirkan kan? Itu artinya jenis kehamilan langka itu ada pada diri kamu. Intinya, jangan meragukan ilmu yang saya punya. Kamu boleh terus-terusan menyangkal, tapi kamu tetap harus mengangkat batu itu untuk menggugurkan kandunganmu. Ya, kalau yakin kamu tidak hamil, kamu harus bisa mengangkat batu itu. Tentu saja, saya akan angkat batu itu. Sudah saya katakan, saya tidak hamil. Ya sudah, cepat. Angkat batu itu, cepat. Tunggu. Tunggu Sri. Jangan angkat Sri. Saya bisa wiktur Pak. Angkat batunya Sri. Angkat batunya. Jangan menangis. Cepat angkat. Itu istrimu bantu. Iya. Gimana? Ini loh. Orang ini. Ayo angkat. Angkat batunya Sri. Hentikan! Aku pikir Surya Kencana ada negeri yang maju. Tetapi kenapa semua orang seketika menjadi orang yang tidak punya belas kasihan? Pemerintah macam apa yang menyuruh seorang ibu menggugurkan bayinya? Jangan buang-buang waktumu untuk membela suku Samara.
Mereka ini hanya sekumpulan manusia yang tidak berguna. Jadi, apaan ini? Makin jelas bagiku sekarang. Memang betul apa yang dikatakan orang-orang Samara. Mentang-mentang mereka minoritas dan tidak berdaya. Jadi kalian seenaknya memperdaya mereka. Kalau kalian merasa lebih kuat, lebih pandai, dan lebih berkuasa di sini, seharusnya kalian membuat mereka berdaya, bukan membuat mereka tidak berdaya. Banyak bicara kamu. Angkat dia. Apa-apaan ini? Bawa dia. Gimana nih? Wah, sudah gimana nih Pak? Tuan Sadil. Bawa, iya wis. Bawa istrimu. Yang penting bawa istrimu masuk dalam. Istriku enggak apa-apa, Pak. Iya, bawa istrimu. Saudara, tema kita pada hari ini adalah berdaya tapi tak memperdaya. Kata daya mempunyai arti kekuatan atau kemampuan. Setiap orang bisa mempunyai daya yang bentuknya berbeda-beda. Ada daya yang berupa intelektualitas, ada daya yang berupa kekuatan fisik, jabatan, pengalaman, teman yang banyak, atau kepemilikan materi. Daya bisa mewujud dengan begitu banyak rupa. Tetapi daya juga bisa berdampak positif maupun negatif. Jika digunakan dengan baik dan bijaksana, daya atau kekuatan seseorang bisa menghidupkan, memperbaiki, dan membangun. Tetapi jika digunakan secara salah, daya juga bisa meruntuhkan, menghancurkan, merugikan, bahkan mematikan. Ketika kita mengelola daya dengan hikmat Tuhan, kita bisa dimampukan untuk membuat orang lain juga berdaya. Kita memberdayakan supaya orang lain menjadi berdaya. Tetapi ketika orang tanpa hikmat Tuhan menggunakan dayanya, ia bisa menjadi memperdaya orang lain. Bapak Ibu Saudara atau adik-adik, anak-anak pernah merasa diperdaya? Pernahkah kita merasa kecewa atau sedih karena kita merasa ditipu? Tadinya dibilang semuanya baik, semuanya ini yang paling hebat, yang paling baik untuk kita. Tetapi ternyata ketika dilihat dengan lebih detail, ternyata isinya kebohongan semua. Atau ketika kita mendapati ternyata seseorang ini selama ini ternyata pakai topeng. Aslinya ternyata tidak seperti itu. Atau juga ketika kita menerima begitu banyak kabar yang tidak ada kebenarannya. Hoax di sana sini. Kalau kita sudah pernah mengalami seperti diperdaya oleh pihak tertentu, pasti kita mengerti rasanya, tidak enak diperdaya. Tapi pertanyaannya bagi kita pada saat ini adalah, apakah secara sadar atau tidak sadar kita juga masih mengambil bagian di dalam sikap memperdaya orang lain? Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab kita menemukan berita bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang melindungi mereka yang tidak berdaya. Misalnya di dalam Yesaya 40 ayat 20 dikatakan demikian. Dia atau Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tiada berdaya.
yang tiada berdaya ini tidak diabaikan, tidak dibuang, tetapi diberi semangat dan dikuatkan supaya menjadi berdaya. Atau dalam Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tuhan juga tidak ingin kita diperdaya orang lain. Waspadalah supaya jangan sampai orang lain memperdaya kita. Bapak Ibu Saudara, dengan kedua ayat ini kita mengerti bahwa ternyata Tuhan tidak suka dengan sikap orang-orang yang menggunakan dayanya dengan cara yang tidak baik untuk memperdaya, untuk menindas, untuk menyesatkan sesamanya. Mari kita lihat bacaan kita hari ini. Dalam bacaan Matius 18 ayat 6 tadi, kita melihat satu kelompok orang-orang yang sering oleh dunia ini dianggap tak berdaya, yaitu yang disebut di sana adalah anak-anak kecil ini. Mereka menggambarkan sebuah masa belajar, sebuah masa pembentukan. Kalau kita bisa gambarkan anak-anak kecil ini seperti lilin malam yang lembek, yang masih mudah sekali untuk dibentuk, untuk kemudian diubah lagi bentuknya, sangat mudah. Tetapi seiring dengan berjalannya tahun demi tahun, semakin dewasa, semakin bertambah usia, maka makin seperti lilin malam yang mengeras. Yang kalau sudah membentuk satu cetakan tertentu, maka akan begitu sulit untuk mengubahnya. Harus dihancurkan dengan begitu rupa karena sudah terlalu keras untuk dibentuk ulang. Inilah anak-anak, masa-masa pembentukan dan pembelajaran. Tetapi menariknya kalau Bapak Ibu Saudara membandingkan dengan versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, bagian ini diterjemahkan bukan sebagai anak-anak kecil ini, tetapi orang-orang yang kecil ini. Ini adalah gambaran masyarakat yang sederhana. Maka kita menerima dua pengertian ini untuk saling melengkapi. Anak-anak kecil berbicara tentang mereka yang secara pengalaman masih belum banyak. Mereka belum punya banyak daya dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Tetapi istilah orang-orang kecil ini menggambarkan orang-orang yang sudah dewasa tetapi sering dianggap sangat sederhana, bahkan dianggap lemah dalam banyak hal oleh dunia ini. Sekalipun dianggap lemah dan tidak berdaya, anak-anak kecil dan orang-orang kecil ternyata berharga bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang ke-6 tadi, Tuhan mengatakan siapa menyebabkan salah satu saja dari anak-anak yang kecil ini tidak boleh disesatkan. Satu itu pun berharga. Terkait hal ini Saudara, Ibu Teresa ketika ia melayani orang-orang sakit di Kalkuta dan berjumpa dengan begitu banyak anak-anak di sana, ia mengatakan bahwa setiap orang yang ia jumpai bisa jadi adalah Yesus dalam rupa manusia. Dan tentang anak-anak yang sering dianggap tak berdaya oleh dunia ini, Ibu Teresa sempat mengatakan bahwa bahaya terbesar yang merusak perdamaian dunia pada saat ini adalah aborsi. Sebab jika seorang ibu bisa menggunakan dayanya untuk memutuskan membunuh anak dari kandungannya sendiri, bagaimana mungkin ketika kita akan menyerukan seruan jangan membunuh, ada orang yang mendengarkannya. Ketika pembunuhan dilakukan atas nama belas kasihan, atas nama kebenaran, maka kebenaran dijungkir balikkan. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian mari kita belajar untuk menjadi bijaksana. Dengan seberapapun dan apapun bentuk dari daya yang Tuhan percayakan pada hidup kita, mari kita belajar untuk mempergunakannya dan mengelolanya secara bertanggung jawab. Ada 3 hal besar yang kita akan renungkan pada saat ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita awali dengan percaya bahwa Tuhan menanamkan sebuah potensi di dalam diri kita masing-masing. Berapapun umur kita, apapun keberadaan diri kita di mata orang, Tuhan menanamkan potensi yang baik
di dalam diri kita. Maka bagian kita adalah untuk menggali dan mengembangkan itu seoptimal mungkin. Kalau kita kembali pada perikop tadi, Tuhan Yesus memperingatkan agar jangan ada orang-orang yang menyesatkan satupun dari anak-anak kecil itu. Di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah penegasan, ada perlindungan Tuhan bagi anak-anak ini, bagi mereka yang ada dalam masa pembentukan itu, maupun bagi orang-orang yang dipandang lemah oleh dunia ini. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna, supaya mereka itu tidak disesatkan, supaya anak-anak ini tidak diisi dengan hal-hal yang tak berguna yang suatu saat nanti kemungkinan akan membuat mereka menjadi penyesat-penyesat yang baru. Tuhan melindungi mereka, jangan sampai ada yang menyesatkan mereka. Ada potensi besar dalam diri kita, yang Tuhan juga ingin jangan sampai ada orang yang menyesatkan kita. Percayakah kita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sedang melindungi kita juga. Supaya dengan potensi yang ada pada kita, kita bisa masuk dalam rencana Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik yang Ia punya di depan bagi kita. Di bagian ini kita belajar untuk berhikmat dan waspada. Bagaimana kita menggunakan setiap potensi yang ada, jangan sampai diperdaya oleh orang lain, maka kita perlu belajar untuk aktif menggali dan mengembangkan potensi itu yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk berdaya, untuk berkarya bagi Tuhan. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang pada suatu kali mendapat sebuah hadiah berupa bibit tanaman berbunga. Ia sangat bersyukur untuk hadiah itu dan dengan sangat antusias dia membawa pulang dan segera menanam sebagian dari benih-benih itu di pekarangan rumahnya. Meskipun pekarangan di depan rumahnya tidak besar, tetapi ia menanam benih-benih itu dengan penuh pengharapan. Setiap kali pulang sekolah, dia selalu melihat kembali apakah sudah ada sesuatu yang tumbuh. Ia merawat, ia menyirami, ia memupuk dengan baik, berharap cepat tumbuh dan hasilnya baik. Bahkan seringkali sore-sore ketika ia membuat PR pun dia kerjakan di teras rumah. Supaya ia bisa melihat tanah di mana ia menanam benih itu dan sekaligus menghalau kalau ada kucing liar yang mendekati tanah itu. Ia menjaganya sedemikian rupa beberapa minggu. Sampai kemudian ia melihat ada sesuatu yang tumbuh di sana. Ada rasa gembira, ada rasa penasaran. Tetapi ternyata tumbuhnya tanaman ini di tahap-tahap awal tidak membuat anak ini kemudian menghentikan pengamatannya. Ia lebih sering melihat tanahnya, ia lebih sering melihat titik itu, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja karena dia tahu yang sedang bertumbuh ini masih sangat lemah. Masih sangat rentan, gampang tumbang, gampang tercabut sampai ke akarnya. Ia terus melakukan dari hari ke hari, melihat dan menjagai tanamannya. Sampai ia terus bertumbuh semakin kuat dan menjadi tanaman bunga berwarna-warni yang begitu indah. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan anak tadi? Ia menjagai tanahnya. Ia menjagai bibit itu. Ia memastikan bahwa yang masih dalam tahap sangat lemah dan rentan itu jangan sampai dihancurkan oleh sesuatu yang lain. Dan bukankah itu gambaran yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita? Ketika Tuhan melihat anak-anak ini masih begitu lemah, masih harus belajar banyak hal. Orang-orang yang dianggap lemah ini pun juga masih berproses dengan begitu banyak peristiwa kehidupan. Maka Tuhan menjagai mereka. Karena buat Tuhan ada potensi-potensi yang besar, yang berharga, yang Tuhan mau munculkan dari sana. Sehingga pada waktunya mereka berdaya untuk berkarya. Ada pembelaan dan penjagaan Tuhan bagi anak-anaknya, termasuk bagi kita. Maka sekali lagi ini menegaskan bagian kita untuk menggali dan mengembangkan setiap potensi yang Tuhan sudah tanamkan. Mari, tanpa mudah terperdaya, tanpa mudah menjadi galau oleh kata-kata negatif, oleh ajaran-ajaran sesat, oleh pembatasan kesempatan-kesempatan. Mari kita melalui semua itu sembari kita boleh bertumbuh menjadi semakin kuat.
seperti pohon tanaman bunga tadi yang ditanam oleh anak kecil itu. Di dalam Tuhan kita percaya bahwa potensi itu Tuhan tanamkan, Tuhan lindungi, dan Tuhan mau supaya kita kembangkan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, panggilan bagi kita untuk menggunakan daya kita, daya yang Tuhan percayakan kepada kita itu, untuk membangun dan menjadi berkat, bukan untuk memperdaya sesama, bukan untuk menyesatkan orang. Dan inilah tantangan yang tampak dalam penggalan drama yang kita saksikan hari ini. Ternyata para penguasa di kampung Samara adalah penguasa yang begitu kejam. Mereka mempunyai power, mereka mempunyai daya, tetapi mereka menggunakan itu untuk menindas rakyat kecil. Mereka menggunakan itu untuk memperdaya orang-orang sederhana. Dan bahkan Sadewa yang merupakan seorang kaya yang berasal dari luar kampung Samara itu juga tidak berdaya. Ketika dia menyuarakan kebenaran, justru ia pun ditolak. Ia pun bahkan kemudian diseret dan dibawa ke istana. Betapa mengerikan ketika orang-orang yang mempunyai daya tidak disertai dengan hikmat dan iman untuk menggunakannya dengan kebenaran. Maka ia bisa berbuat sewenang-wenang, bahkan ia bisa menutup rapat dirinya, telinganya, hatinya dari kebenaran itu sendiri. Kita mau belajar untuk menggunakan daya kita untuk membangun dan menjadi berkat. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tentang kehadiran kita. Presence. Pertanyaan bagi kita, seberapa besar kehadiran kita selama ini bagi sekitar kita? Mungkin setiap hari kita hadir bagi orang-orang di rumah kita. Benar, secara fisik kita hadir di sana. Tetapi adakah kita hadir secara utuh bagi mereka? Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan mereka? Apakah kita sungguh-sungguh bisa membuat mereka merasa diperhatikan? Apakah kita sungguh-sungguh kehadiran kita itu membuat mereka merasa penting? Ataukah kita hanya hadir secara fisik di sana tetapi sebetulnya kita tidak benar-benar hadir? Karena kita memikirkan banyak kesibukan yang lain, kita terlalu sibuk dengan banyak hal. Dan kita mengabaikan suara-suara orang di sekitar kita. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani, seberapa hadirkah kita di sana? Jangan-jangan sekali lagi hanya secara fisik kita ada di sana. Tetapi hati dan pikiran kita tidak sepenuhnya di sana. Menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk hadir bagi sesama. Dengan kehadiran kita bagi sesama itu, kita bisa membuat orang lain merasakan berkat Tuhan. Kita tidak memperdaya mereka tetapi membuat mereka merasa berdaya dengan kehadiran kita. Termasuk juga di dalam saat-saat seperti ini. Saat kita harus menghindari begitu banyak kerumunan dan keramaian. Panggilan untuk hadir bagi sesama ini tetap dikumandangkan bagi kita. Kita bisa memakai begitu banyak media. Kita bisa tetap hadir bagi orang-orang terdekat kita di rumah. Hadirlah di sana dan teladanilah Kristus. Yang ketika ia hadir, sepenuhnya hatinya, perhatiannya, waktunya ia berikan untuk kehadirannya bagi sekelilingnya itu. Ketika banyak murid melarang anak-anak untuk mendekat pada Yesus. Yesus memberikan waktu dan perhatiannya untuk hadir bagi anak-anak itu. Ketika ia berjumpa dengan orang-orang kusta yang dianggap najis, ia betul-betul hadir dan tidak terkesan terburu-buru, ia bercakap-cakap dengan mereka. Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang dianggap kafir, ia pun berdialog sampai perempuan Samaria ini berjumpa dengan kebenaran. Apa yang Yesus lakukan dengan kehadirannya? Ia memperjumpakan setiap orang dengan kasih Bapa. Dan biarlah itu yang menjadi sebuah panggilan dalam hidup kita. Hadirlah betul-betul bagi orang-orang di sekeliling kita. Perjumpakan mereka dengan kasih Bapa. Melalui kebersamaan kita, melalui kata-kata kita, melalui ide-ide kita, melalui apapun yang kita lakukan bersama-sama. Hadirlah di sana untuk menjadi berkat. Selain itu, kita boleh belajar lagi tentang guidance.
tuntunan. Tuntunan dalam hal ini bisa berupa pengajaran. Orang-orang Yahudi seperti dalam Ulangan 6 ya diceritakan bahwa mereka terbiasa mendidik, mengajar anak-anak dalam hal agama mereka itu mulai dari lingkungan yang paling kecil, mulai dari rumah mereka. Dididik di rumah, diajar di rumah, dan itu terus menerus. Amsal pasal 29 ayat 17 juga mengingatkan bahwa ketika seseorang itu dari masa mudanya dibentuk dalam kebenaran firman, maka ia akan mendatangkan sukacita di masa yang akan datang. Jadi ketika pembentukan demi pembentukan itu dilakukan di rumah, ini menjadi tanggung jawab bersama sebagai keluarga. Fungsi pengajaran yang utama bukan di sekolah-sekolah tetapi di dalam keluarga. Guidance itu, tuntunan itu, sudahkah kita saling bagikan bagi anggota keluarga kita? Selain melalui pengajaran juga melalui teladan nyata. Bagaimana orang tua memandang orang lain yang berbeda akan mengajar anaknya bagaimana ia memandang sesamanya yang berbeda. Bagaimana orang tua mungkin menghina atau menganggap rendah orang-orang atau kelompok tertentu yang berbeda. Anaknya pun bisa meniru seperti itu. Tetapi sebaliknya, ketika orang tua meneladankan segala yang baik dan benar, bukankah ini pun adalah guidance, tuntunan yang berharga bagi anak-anak kita? Hari ini kita diingatkan agar kehadiran kita boleh sungguh menuntun setiap orang untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga adalah pemberdayaan, empowerment. Lihatlah potensi sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu ciptakanlah kesempatan yang bisa membuat mereka semakin berdaya. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil, dari rumah kita. Lihatlah potensi yang ada di dalam rumah kita. Misalnya dalam diri anak-anak. Khalil Gibran dalam salah satu puisinya berjudul Anakmu Bukan Milikmu, menuliskan demikian. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Seringkali orang tua berpikir bahwa saya lebih tahu. Anak ini harus diapakan, saya lebih tahu. Tetapi kita diingatkan untuk bukan memperdayakan, tetapi memberdayakan sesuai dengan potensi yang ada dalam diri anak-anak kita. Seberapa banyak kesempatan yang telah kita buka lebar-lebar untuk anak-anak ini berkembang sesuai dengan keunikan mereka. Dan pada waktunya mereka akan belajar bagaimana mereka juga bisa memberdayakan sesamanya. Kehadiran, tuntunan, pemberdayaan. Dan yang keempat adalah dukungan. Untuk tidak tergoda memperdaya sesama, mari kita mendukung, mensupport mereka. Dalam kelompok orang-orang yang sering dianggap lemah oleh dunia ini, saudara-saudara, juga kita melihat pada zaman sekarang masih ada teman-teman, saudara-saudara kita yang hidup dengan disabilitas yang seringkali diabaikan, yang seringkali haknya tidak dianggap sama dengan yang lain. Bahkan mungkin seringkali di dalam pergaulan kita mendengar orang-orang yang tidak menyandang disabilitas menggunakan istilah-istilah tertentu terkait dengan penyandang disabilitas justru untuk menjadi joke atau gurauan. Misalnya saat beberapa orang yang berkumpul sama-sama asik dengan gadgetnya masing-masing, semuanya diam menatap handphone masing-masing. Lalu ekspresinya ada yang tertawa, ada yang bersedih, ada yang tersenyum. Dan orang yang melihatnya bisa mengatakan mereka ini autis semua, asik dengan dunianya sendiri.
sangat menyedihkan. Karena bukankah penggunaan istilah-istilah seperti ini memperlihatkan betapa kita tidak peka dengan mereka yang mengalami hal-hal tersebut, atau dengan keluarga yang mengalami hal-hal tersebut. Mari kita belajar untuk semakin peka terhadap sesama, agar kita semakin mengerti bagaimana mensupport mereka, bukan justru memperdaya mereka dengan menjadikan mereka sebagai bahan gurauan. Dukunglah setiap orang di dalam kelemahannya. Berdirilah bersama dengan para korban ketidakadilan sosial. Nyatakanlah dan suarakanlah kebenaran melalui begitu banyak cara yang kita bisa. Ini panggilan kita untuk mensupport setiap orang di dalam kebenaran Tuhan. Gunakan daya kita untuk membangun dan menjadi berkat. Yang terakhir, dalam tema berdaya tapi tak memperdaya, kita mengingat juga bahwa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, yang membuat seorang itu tak berdaya atau bahkan tidak berguna. Sebetulnya itu adalah dosanya, bukan berbagai keterbatasan diri atau tubuhnya. Yang membuat seseorang itu tidak berdaya bukan keterbatasan tubuhnya, bukan keterbatasan fisiknya, bukan keterbatasan hidupnya di mata orang lain, tetapi dosanya yang memisahkan dia dari Allahnya. Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa lebih baik seorang masuk ke dalam hidup dengan anggota tubuh yang tidak lengkap daripada ia memiliki fisik yang lengkap tetapi dosanya itu menjadi pemisah antara dia dan Allahnya. Ia tidak masuk di dalam kehidupan. Maka di sini kita juga mau belajar melihat sesama kita sama pentingnya. Bagaimanapun kondisi fisik seseorang, bagaimanapun kondisi psikis dan mental seseorang, setiap orang itu berharga dan dilindungi oleh Tuhan. Maka mari kita bersama-sama menyuarakan kesatuan kita. Bersama-sama menyuarakan semangat kita untuk kita saling menyemangati supaya yang merasa tak berdaya oleh dunia ini boleh mendapatkan daya yang sesungguhnya di dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Menutup renungan kita pada saat ini sebuah kisah hidup dari William Katz. William Katz saat dia masih di dalam kandungan ibunya, dia mengalami sebuah proses yang sangat tidak mudah. Ibunya saat itu mengalami penyakit yang begitu parah yang pada akhirnya membuat para dokter memutuskan untuk mengeluarkan bayinya, William Katz ini, dari kandungan ibunya dengan segera. Dan ini bukan proses yang mudah, mereka hanya punya sedikit waktu dalam segala keterbatasan mereka dan dalam waktu yang sangat sedikit itu proses mengeluarkan bayi itu pun tidak berjalan dengan baik. Saat itu mata kanan bayi ini terkena salah satu alat bedah. Hasilnya mata kanannya tidak bisa melihat. Bahkan juga dalam proses mengeluarkan anak ini dalam kandungan ibunya ada tulang yang patah. Dan anak ini juga tidak berkembang optimal dalam hal otaknya. Banyak orang menyangka William Katz tidak akan bertahan lama. Hidupnya akan hanya sebentar saja. Tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Tetapi ayah William Katz ini selalu berkata, aku punya harapan. Anak ini akan dipakai Tuhan untuk sebuah misi. Anak ini akan dipakai Tuhan untuk sebuah misi. Dan dengan harapan itu ia terus berjuang membesarkan William. Melakukan segala yang terbaik untuk merawat William, mendidik William. Dan dengan segala kesabarannya pada akhirnya William menjadi seorang hamba Tuhan. Dari Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia dikirim untuk menjadi seorang utusan Injil di Irian Jaya waktu itu sebelum menjadi Papua. Ia menulis sebuah buku berjudul Sesuatu yang Lemah dari Tanah Moni, Irian Jaya. Dalam buku ini William Katz mengatakan bagaimana ia begitu percaya bahwa Allah bekerja di dalam kelemahannya. Dan bahwa hanya karena anugerah Allah ia dapat mengabdikan hidupnya untuk mengabarkan Injil.
melihat kisah ini. Tidak lepas dari ayah William Katz tadi yang menghidupi imannya untuk tidak menyerah. Ia juga tidak menggunakan dayanya untuk berbuat sewenang-wenang untuk memudahkan hidupnya. Ia bisa saja membuang bayi ini karena kondisi fisiknya sangat tidak baik. Ia bisa saja memilih untuk menyerah karena William mengalami begitu banyak hambatan tubuh kembang. Tetapi ia justru memilih untuk lebih fokus kepada Tuhan dan kuasa-Nya yang bisa bekerja dalam kelemahan sekalipun. Dan ketika ia memilih untuk lebih fokus pada kuasa Tuhan, ternyata benar, ia berjumpa dengan kuasa itu yang membuat dia kemudian juga bisa menularkan daya itu kepada William. Ia bisa menuntun William, memberi daya pada anaknya dalam segala keterbatasannya itu untuk menemukan makna hidupnya di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti bagaimana menggunakan daya yang Tuhan berikan untuk membangun, untuk memberdayakan, dan bukan untuk memperdayakan sesama, maka datanglah pertama-tama kepada Kristus, sumber kekuatan kita. Jumpai Dia dan kuasa-Nya. Teladani Dia yang memiliki segala kuasa tetapi memilih untuk menjadi sama dengan manusia, menderita, mati dan bangkit agar kita berdaya, agar kita selamat dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Ia punya segala daya di bumi dan di surga, tetapi tidak satu kali pun ia menggunakan daya itu untuk memperdayakan kita. Maka selamat melanjutkan siarah iman kita untuk mengalami perjumpaan-perjumpaan tak terduga dengan Allah. Makin berhikmatlah di dalam mengelola dan menggunakan daya yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya melalui segala sesuatunya Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, sumber pengharapan dan kekuatan hidup kami. Menyerahkan segala pergumulan yang kami hadapi saat ini. Sebagai keluarga, berkatilah kami Tuhan, persatukan kami di dalam cinta kasih Tuhan. Khususnya di saat-saat seperti ini. Tolong kami untuk menjalani hari demi hari, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan sebuah pengharapan, dengan iman, dengan hikmat, di dalam kebersamaan bersama-sama dengan keluarga yang saling menopang dan menguatkan. Berkati keluarga kami Tuhan, dalam segala pergumulan yang ada, perteguh iman kami, dan kiranya Tuhan juga yang menjagai kesehatan kami, menolong kami untuk senantiasa menjaga kesehatan kami dengan baik, dan menolong kami untuk tetap beraktivitas dengan baik, tak lupa menjadi berkat melalui setiap cara perjumpaan kami, baik secara tatap muka maupun melalui banyak media yang lain dengan sesama kami. Ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga kami. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat GKI Peterongan. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap bertumbuh di dalam iman dan persaudaraan. Meskipun di minggu ini kami beribadah tidak secara tatap muka seperti biasa, tapi biarlah iman kami sama-sama terus ditumbuhkan. Persaudaraan kami juga semakin direkatkan. Kami saling mengingat satu dengan yang lain di dalam doa kami. Dan kami tetap boleh mensyukuri keberadaan kami masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus dalam jemaat GKI Peterongan. Kami berdoa untuk pergumulan bangsa ini di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini begitu merebak. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuhan kiranya berkati dan berikan hikmat untuk setiap keputusan yang diambil. Biarlah menjadi keputusan yang terbaik untuk penanganan wabah virus ini bisa segera teratasi. Kami berdoa untuk para tenaga medis, mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, pasien-pasien yang terjangkit COVID-19. Tuhan berkati para tenaga medis ini, beri mereka kesehatan dan kekuatan. Belas kasihan Tuhan, perlindungan Tuhan kiranya Kau curahkan atas mereka. Sehingga ketika mereka merawat pasien-pasien, mereka pun juga dalam keadaan yang sehat.
Tuhan peliharakan juga keluarga-keluarga mereka, sehingga para tenaga medis pada waktunya juga boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman dan sama-sama sehat. Kami berdoa juga untuk para pasien, baik mereka yang diduga terjangkit virus COVID-19 maupun mereka yang sudah positif terjangkit virus ini. Kiranya Tuhan menolong supaya setiap tes yang dilakukan bisa akurat dan penanganannya pun Tuhan berkati. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kepulihan, dan berkati juga Tuhan untuk persoalan ketersediaan peralatan dan material medis yang dibutuhkan dalam penanganan wabah virus ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga semuanya juga boleh tercukupi. Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang juga gerakkan hati kami untuk kami juga ikut ambil bagian di lingkungan terdekat kami. Kami juga boleh berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan pada saat ini. Kami juga berdoa untuk kesehatan masyarakat Indonesia, untuk berderap bersama dalam upaya yang telah diserukan oleh pemerintah kami. Kiranya Tuhan beri kami kerendahan hati, kelembutan hati, untuk boleh bersama-sama berproses mendukung upaya ini bersama-sama dengan pemerintah, sehingga badai virus ini bisa cepat berlalu. Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, masyarakat, dengan segala bidang pekerjaan kami. Kiranya Tuhan juga akan menolong kami dengan hikmat-Mu. Kami juga tak lupa berdoa bagi dunia ini, di mana wabah ini pun juga terdapat di mana-mana di belahan dunia ini. Kiranya Tuhan yang memulihkan, kiranya Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan di dunia ini. Tuhan, biarlah kami pun juga dimampukan untuk tetap melihat ada Tuhan dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam segala sesuatu, sekalipun dalam kondisi saat ini. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan yang memegang kehidupan kami, yang mengajar, menuntun, dan melindungi kami. Kepada Tuhan kami menyerahkan segala kekhawatiran, segala perencanaan, dan segala sesuatu yang akan ada di depan kami. Kami percaya kami senantiasa di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan kepada Tuhan, dapat memberikan melalui 3 cara sebagai berikut. 1, melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Peterongan Semarang dengan nomor rekening 2527777 cabang Jalan MT Haryono, Semarang. Yang kedua, melalui scan QRIS yang tertera di warta digital atau di layar ini. Yang ketiga, melalui amplop persembahan yang dapat saudara berikan melalui tata usaha GKI Peterongan pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 1 siang. Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Amin. Saudara, di dalam Kristus kita telah dibuat berdaya melalui kuasa kebangkitannya, melalui kasih-Nya. Maka bagi kita saat ini, penugasan kita adalah untuk memberdayakan sesama kita. Untuk menggunakan daya yang Tuhan percayakan, apapun juga bentuknya. Untuk melakukan sesuatu yang positif dan menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, kesaksian yang indah bagi nama-Nya. Maukah kau ikut saat kupanggil namamu?
Jemaat Tuhan, rasakanlah kekuatan dari Tuhan yang memberi kita daya untuk menjalani hari-hari ke depan di dalam iman. Mari arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikianlah ibadah kita pada hari ini, dan minggu depan kita juga masih akan beribadah di rumah masing-masing. Mohon jemaat bisa mempersiapkan diri. Tuhan memberkati.